Kita awali Borgol edisi kali ini saudara dengan informasi seorang pensiunan guru SD ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar tidur rumahnya di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga kuat wanita lansia itu merupakan korban pembunuhan. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi kedatangan jenazah Sri Hartini, pensiunan guru SD di rumah duka di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Usai diotopsi di RSUD Muwardi Solo pada Sabtu sore. Korban yang berstatus janda dan tinggal di rumah seorang diri pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya di kamar tidur rumahnya pada Jumat sore lalu. Dari sejumlah bekas luka yang ditemukan, korban diduga menjadi korban pembunuhan. Meski telah mengikhlaskan kepergian korban, namun kerabat korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku pembunuhan. Kami kalau memang ini kematian itu disebabkan dibunuh atau apa ya, mestinya harapan kami dari pihak kepolisian bisa mengungkap terkait dengan pelakunya agar nanti bisa dihukum yang seberat-beratnya. Dari pemeriksaan sementara, korban meninggal dunia dengan beberapa luka lebam di bagian wajah. Meski demikian, polisi tidak menemukan ada barang milik korban yang hilang. Sampai saat ini belum ada petunjuk ada motif yang lain yang jelas ditemukan ada tanda-tanda kekerasan yang itu bukan kematian yang wajar terhadap korban. Dan tidak ada barang yang hilang, Den? Yang jelas secara detailnya karena untuk olah TKP mungkin kita kembali olah untuk pastinya nanti apakah memang ada barang yang hilang, namun sampai saat ini belum ada. Polisi akan kembali melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dan memastikan penyebab pasti kematian korban. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Jenazah diduga korban mutilasi pertama kali ditemukan seorang pencari rumput di hutan Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Temuan ini dilaporkan ke polisi yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan bagian tubuh tak jauh dari lokasi penemuan pertama. Kasus ini masih diselidiki untuk mengungkap apakah korban mutilasi atau dugaan lainnya. Temukan cukup banyak, ukurannya variatif, tapi tidak ada ukuran besar gitu, tidak ada. Dan potongan-potongan ini sulit untuk kita identifikasikan karena tidak ada kami menemukan tulang. Apakah laki atau perempuan kita tidak bisa memastikan, umur berapa kita tidak bisa memastikan, dan juga dugaan-dugaan terkait proses, baik itu proses kematian, proses kenapa ada ditemukan potongan tubuh ini kita tidak dapat memastikan. Semuanya masih terus kita selidiki. Warga memprotes kasus kematian seorang warga yang diduga jadi korban penembakan oknum polisi di Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi dilakukan warga dari 12 suku di Yahukimo dengan melakukan long march menuju Mapolres Yahukimo. Jenazah warga yang diduga jadi korban penganiayaan oknum polisi turut dibawa dalam aksi tersebut. Warga menuntut pelaku penganiayaan diproses hukum, saudara. Kapolres Yahukimo menyatakan seluruh anggota Polsek DKI yang diduga terlibat dalam kematian warga tersebut dalam proses pemeriksaan. Anggota saya sedang saya periksa. Semua yang pikir saya sudah laksanakan, sedang sekarang ini diperiksa. Saya akan periksa. Hasil pemeriksaan itu nanti saya simpulkan. Hari ini juga saya nonaktifkan Kapolsek. Polres Pelabuhan Makassar menangkap 5 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa seorang gadis di bawah umur.
Korban yang berusia 14 tahun diduga dipaksa melayani pria hidung belang demi mendapatkan imbalan uang. Kelima pelaku diringkus polisi setelah orang tua korban melaporkan kejadian yang menimpa anak mereka. Mereka terdiri dari seorang wanita 18 dan 4 pria. Dari 4 pelaku pria, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur, saudara. Para pelaku menjual korban ke pria hidung belang melalui aplikasi micet dengan imbalan Rp50.000. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tanggal 18 Agustus 2025 dini hari sekitar pukul 5.00 WITA, korban ditemukan oleh orang tuanya di pinggir jalan saat bersama teman-temannya. Korban kemudian dibawa pulang, kemudian orang tuanya mengetahui apa yang telah terjadi terhadap anaknya, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Makassar dan dilakukan proses lanjut oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Saudara, polisi menangkap dan memeriksa pelaku kericuhan dalam rentetan aksi demonstrasi pada pekan lalu. Polisi juga mengungkap peran-peran dari pelaku kerusuhan yang tertangkap. Informasi selengkapnya, saudara, usai jeda hanya di Portal.